gerakan permusyawaratan yang akan dilaksanakan pada Senin nanti. Jadi minimal saya akan mengundang 300 kiai. Waduh, minimal 300. Minimal ada 300 kiai katanya teman-teman yang akan mendatangi Al Zaitun. Entah itu berjumlah 300 atau sampai atau lebih. Alhamdulillah kalau banyak kiai mau datang ke sana. Tapi untuk apa? Ya, pertanyaannya untuk apa? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan info kepada kalian bahwa sekarang telah dibentuk atau telah dikumpulkan beberapa ratus ulama atau kiai yang akan mendatangi Al Zaitun. Nah, mungkin ini adalah bentuk dari kekesalan beberapa ulama karena sudah beberapa kali ini mengirimkan surat, telepon, WA dan lain sebagainya, tapi responnya ecek-ecek. Kami dianggap apa di sini? Kiai-kiai yang ngajak dialog ilmiah dianggap apa? Ingat, Islam bukan milik Al Zaitun saja. Islam milik seluruh umat muslim di seluruh dunia. Apabila ada salah satu orang yang ingin menciderai ajaran syariat Nabi Muhammad, maka wajib untuk diadakan dialog, untuk mempertanggungjawabkan, untuk bersedia menggelar karpet merah agar fatwa, sistem ibadah, salam-salam yang tidak beres itu dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena apa? Semua yang dilakukan itu termasuk dari penyimpangan syariat Islam. Nauzubillah min dzalik. Baik, tidak perlu panjang lebar. Saya di sini ingin mereaction satu video yang di sini sangat penting untuk kita ketahui bersama. Semoga ini bukan cuma sekedar wacana. Bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat besok hari Senin akan menyikapi hari ini tentang kejadian yang ada di Zaitun. Oke, hari ini ya. Kami sudah beberapa kali menyikapi sesuai dengan perintah Pak Gubernur. Bahkan menguatkan kembali Pak Gubernur tadi malam memerintahkan kepada saya untuk merespon apa yang terjadi hari ini tentang Al Zaitun. Siap. Kemarin juga saya sudah ke situ. Dan itu juga salah satu tugas, dan sekarang ada tugas kembali. Untuk merespon harus bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Barat menyikapi masalah Al Zaitun. Oke. Di sini teman-teman kita mendengar pernyataan dari beliau bahwa katanya besok hari Senin, entah Senin sekarang atau Senin depan saya tidak tahu, tapi semoga hari ini benar-benar didatangi itu Al Zaitun untuk dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang mereka fatwakan, atas apa yang mereka lakukan di dalam bersyariat. Semoga hari ini ya, karena saya mendengar sendiri tadi bahwa hari Senin katanya. Lanjut dulu. Karena pemerintah ini bisa melaksanakan apa yang diharapkan oleh masyarakat kalau pemerintah tahu apa yang diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat. Apalagi menyangkut pondok pesantren. Nah, sekarang ada kejadian kemarin. Untung pihak aparatus itu bisa mengantisipasi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara muslim dan muslim. Bahkan tidak terlalu kemungkinan ada pesantren dan pesantren. Kejadian kemarin yang sukses adalah yang mengadu domba. Yang rugi pihak Al Zaitun, yang rugi pihak masyarakat. Kalau Al Zaitun jadi rugi ya teman-teman. Di situ bukan cuma rugi Al Zaitun, tapi untung besar-besaran. Banyak sekali itu yang diminta oleh pendemo bahwa lahan yang ada di sana, lahan yang mereka klaim jadi milik mereka, itu bukan murni lahan mereka, tetapi itu adalah lahan sengketa yang dimana di situ surat-suratnya perizinannya tidak jelas, dan terlebih lagi itu adalah milik masyarakat ya, milik warga di situ, dibeli dengan harga yang murah, dibayar 10% dan sisanya tidak dibayar. Nauzubillah min dzalik. Terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, khusus kami sebagai komunitas pondok pesantren, tolong mari kita jaga citra pondok pesantren. Sehingga jangan sampai citra pondok pesantren ini rusak gara-gara berita yang tidak pasti, ataupun gara-gara fitnah, ataupun gara-gara kejadian di pesantren itu sendiri yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma dari agama. Bukan fitnah kalau itu. Jadi internal pesantren harus menjaga citra pesantren, masyarakat pun harus menjaga pesantren. Pesantren ini sebagai tempat penggemblengan anak-anak dan penguatan akidah, penguatan amaliyah. Sepakat. Pesantren sebagai benteng akidah, pesantren sebagai benteng moral. Oleh karena itu mari kita jaga bersama-sama. Ya, tapi kalau pesantrennya kayak Al Zaitun, itu bukan benteng akidah, itu merobohkan akidah, menghancurkan syariat dari dalam.
Bahkan dengan sangat terang dia bermazhab ke Bung Karno, dengan sangat jelas dia tidak menggunakan al-hadis dan mengingkari sunnah. Ini adalah kesaksian dari Mas Ken Setiawan bahwa mereka memang ingkar sunnah. Na'udzubillah min dzalik. Dan ketahuilah, saya punya banyak kenalan, saya punya banyak link, saya punya banyak data dari alumni yang bahkan di situ sampai 13, 14 sampai 16 tahun ya mengabdi di Al Zaitun, menjadi warga NII, dan mereka memberikan fakta kepada saya, memberikan data yang sangat-sangat mengejutkan. Allah. Jadi ini bukan Al Zaitun yang dirugikan, tetapi masyarakat luas yang dirugikan. Kita belajar ke sana untuk mencintai Al-Quran, untuk mencintai Al-Hadis, tetapi sampai sana kita bukan belajar Al-Quran hadis, tapi kita belajar Al-Quran, dan Al-Qurannya itu pun dibuat tafsir yang secara menyimpang, Al-Hadis tidak dipakai. Katanya Bukhari dan Muslim itu sok mensohih-sohihkan atau mendoif-doifkan. Karena apa? Sejatinya perkataan Rasul itu tidak boleh didoifkan, dimaudhu'kan, tetapi sahih semua. Yang sahih di mana? Al-Quran. Makanya di situ timbul perkataan atau khutbah Jumat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Jadi Al-Qur'anul Karim adalah perkataan Nabi Muhammad. Begitu katanya. Ini mau didiamkan? Tidak boleh ini. Lanjut dulu. Bukan berarti tidak boleh mengkritik, bukan berarti tidak boleh mengevaluasi, bukan berarti tidak boleh memberikan masukan kepada pondok pesantren. Silakan. Ya, silakan. Tetapi dengan cara baik dan tidak dengan cara merusak citra pesantren itu sendiri. Nah, rusak. Saya berada dalam Al Zaitun keadaan yang belum bisa membuat sebuah keputusan pihak pemerintah Pemprov sebelum ada PBNU ya, PBNU dan MUI Jabar terkhusus Indramayu telah mengeluarkan fatwa bahwa mereka telah banyak melakukan tindakan-tindakan yang haram, menyanyikan lagu Yahudi haram, dan beberapa poin yang lainnya. Mereka melakukan banyak sekali tindakan-tindakan haram, teman-teman. Sholat berjemaah dengan cara seperti itu, wanita di depan, lalu mereka tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Meskipun sah sholatnya, tetapi tercela. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan tercela setiap saat. Ini masih mau didiamkan. Pikirkan kembali apabila sholat Jumat dilakukan dengan cara seperti itu. Wanita di barisan depan sejajar dengan laki-laki tanpa tabir. Sholatnya sah, tetapi tercela, kata Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro. Ya, sholatnya sah tapi tercela. Apa kata Ustadz Abdul Somad? Pondok pesantrennya besar, tetapi disayangkan ternyata alirannya sesat. Kenapa dinyatakan sesat? Karena apa? Di situ Muslim malah memasukkan orang non-Muslim sholat di depan. Tidak boleh. Sholat dengan akidah atau keyakinan dan kepercayaan yang tidak sama, itu apa-apaan? Ya, apa-apaan itu? Ini mau didiamkan, mau diajak dialog, tidak mau. Nyata-nyata sesat, kata Kiai Muharrar. Perlu bukti apa lagi? MUI mau ke sana, tetapi suratnya atau emailnya dibalas dengan cara yang tidak kooperatif. Tim kami sudah lebih 3 minggu. Tim Harry Pras sudah lebih 3 minggu mengirimkan lebih dari 10 atau 15 email, tetapi balasannya tidak beres. Dan alasannya apa? Akunnya diretas katanya. Akunnya diretas. Na'udzubillah. Lanjut lagi. Gerakan permusyawaratan yang akan dilaksanakan pada sini nanti. Jadi minimal saya akan mengundang 300 kiai. Waduh, minimal 300. Minimal ada 300 kiai katanya teman-teman yang akan mendatangi Al Zaitun. Entah itu berjumlah 300 atau sampai atau lebih. Alhamdulillah kalau banyak kiai mau datang ke sana. Tapi untuk apa? Ya, pertanyaannya untuk apa? Jangan hanya untuk silaturahmi, tetapi dialog ilmiah dengan beberapa poin yang telah didata dan ada faktanya melalui video yang tengah viral. Apa saja itu? Yaitu tentang wacana untuk mengadakan sholat Jumat dengan khotib wanita, katanya sudah ada, tinggal direalisasikan. Terus yang kedua, sholat Idul Fitri, di mana di situ ada orang non Muslim di depan. Ada orang non Muslim di depan ikut sholat. Apa-apaan itu? Ada 3 imam juga. Katanya imam cadangan. Kenapa bisa ada imam cadangan? Katanya takut kenapa-kenapa. Sampai sekarang sehat itu Panji itu. Terus wanita soft barisan paling depan sendiri. Di belakangnya ada orang laki-laki. Allahu Akbar. Terus gerakannya tanpa uzur. Mereka meninggalkan beberapa syarat atau rukun sholat. Terus yang ketiga, khutbah Jumat, di mana di situ khutbah Jumatnya menyebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Itu perlu
perlu dikaji. Terus yang keempat, soft renggang-renggang. Soft renggang-renggang padahal tidak ada uzur dan penafsirannya salah menafsirkan, yaitu berlapang-lapanglah. Terus yang kelima, madzhab Bung Karno itu perlu dipertanyakan lagi. Terus yang keenam, usut tuntas itu masalah pencabulan itu. Pencabulan itu perlu dikaji lagi. Terus yang ketujuh, sengketa tanah UUPA itu segera dituntaskan juga. Pembangunan pelabuhan, di mana pembangunan pelabuhan itu juga tidak bermanfaat. Ya, pembangunan jalan yang tertuju langsung ke pelabuhan itu perlu dihentikan juga. Terus beberapa poin yang mungkin saya belum tahu, tetapi sudah ada orang yang mengantongi. Jadi wajib Al Zaitun ini menerima kedatangan para kiai atau para mantan orang yang sudah ikut kepada NI dan memilih keluar karena telah banyak dirugikan, banyak yang tertipu, banyak yang melakukan tindakan kriminal. Nauzubillah. Memang Panji Gumilang dari dulu sampai sekarang selalu masuk berita bukan dengan prestasi teman-teman, tetapi dengan kontroversinya. Nih tuh. Oke, katanya hari ini hari Senin nih. Jadi semoga hari ini Panji Gumilang didatangi oleh ratusan kiai untuk diadakan dialog ilmiah dan semoga saja bisa live. Oke, coba kita selesaikan dulu. Dalam keadaan yang belum bisa membuat sebuah keputusan pihak pemerintah Pemprov, ya, sebelum ada gerakan permusyawaratan yang akan dilaksanakan pada Senin nanti. Jadi minimal saya akan mengundang 300 kiai. Waduh. Di situ ada Ormas, ada Kemenag, ada MUI, dan juga ada pimpinan pondok pesantren. Siap. Karena tidak semua pimpinan pondok pesantren, ulama, syekhul masyayikh masuk kepada pengurus MUI. Tidak semua masuk pada Ormas. Ormas Islam maksud saya, bukan ormas kemasyarakatan. Nah, oleh karena itu harapan kami tidak terulang lagi pengerahan massa pada pondok pesantren, karena pondok pesantren juga kan nanti akan bergerak. Mereka juga tidak mau terjadi hal yang tradingkan untuk menjaga citra dari pondok pesantren, dalam masa juga bergerak. Ya seperti itu ada. Jadi hentikan gerakan-gerakan itu, percayakan terhadap pemerintah. Siap. Pemerintah insya Allah akan sebijaksana mungkin, sesuai dengan norma yang ada dan sesuai dengan normatif yang ada. Siap. Jadi pemerintah membuat sebuah keputusan memakai dua payung hukum. Siap, Satu, payung hukum norma, sosial kemasyarakatan. Yang kedua adalah normatif, legalitas formal yang dibuat oleh negara. Kemudian juga pemerintah insya Allah akan bijak membuat sebuah keputusan sesuai dengan aturan yang ada dan akan bijaksana sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, sekalipun agak sedikit bertentangan dengan legal formal yang ada. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya kuatkan, tolong jangan main hakim sendiri. Siap. Jangan ada pengarahan massa, tunggu dari pemerintah. Insya Allah pemerintah pun tidak tinggal diam. Kok selama ini pemerintah diam? Tidak. Saya kan sudah pernah ke sana. Kemenang sudah pernah ke sana, MUI sudah pernah ke sana. Maka hasil komunikasi kami akan kami rumuskan hari Senin pagi. Ya, kita melihat sendiri bahwa memang Kemenag dan beberapa ormas lain juga pernah ke sana. Tetapi ya hanya kunjungan, bukan untuk mendialogkan secara ilmiah, bukan mendialogkan hanya ngobrol-ngobrol santai, coffee break atau bagaimana itu. Tetapi kali ini wajib tegas. Pemerintah wajib tegas untuk kali ini, untuk menyelesaikan polemik di Al Zaitun ini. Ingat teman-teman, karena apa? Ini masalah akidah, ini masalah syariat. Tidak boleh ada penyimpangan di dalamnya. Kita sebagai umat muslim yang mengaku berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis, jangan mau diam dengan tindakan seperti ini. Saya sudah menyebutkan beberapa poin tadi mengenai permasalahan atau kontroversi yang dilakukan oleh Al Zaitun. Jadi sangat perlu ini untuk dikaji dan diberikan pembahasan secara mendetail. Mungkin itu saja dulu, dan kita tunggu seperti apa tindakan atau 300 kiai ini yang akan datang ke sana. Kita tunggu update-nya.